kebaikan Tuhan yang terambil dari Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ini nats yang sudah sangat populer bagi kita. Saya akan baca Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkan dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Amin. Saudara dikasih Tuhan, dalam Mazmur ini digambarkan betapa harmonisnya hubungan antara Daud dengan Allahnya. Jadi ini yang diungkapkan, begitu dekat hubungan pribadi yang indah, yang harmonis antara Daud dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang intim, hubungan yang mesra. Kalau kita lihat dari ayat yang tadi itu, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku. Ayat yang ketiga dikatakan, karena Tuhan jiwaku bermegah. Ayat yang keempat, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Kemudian ditutup dengan ayat yang kelima dan keenam, aku telah mencari Tuhan, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Ini menunjukkan bagaimana relasi Daud, hubungan Daud dengan Tuhannya itu begitu dekat. Dan puncaknya, kita lihat hubungan ini diungkapkan dalam ayat yang ke-9 itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Inilah yang menjadi tujuan ungkapan Daud di bagian ini. Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah, nikmatilah, rasakanlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalimat kecaplah dan lihatlah ini sudah kita sering nyanyikan ya dalam pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Diambil dari sini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Menurut Pak Dwi selaku dosen bahasa Ibrani, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu diambil dari kata ta'amu ureu kitab Yahweh. Diawali dengan ta'amu, dikata di situ. Rupanya ungkapan ta'amu itu bukan sekedar opini, bukan sekedar wacana, tetapi yang ditekankan oleh Daud di sini, ini pengalaman hidupku, ini pengalaman yang saya sudah alami. Fakta dalam kehidupan saya adalah mengecap kebaikan Tuhan, saya merasakannya. Jadi kata ta'amu ini berkaitan dengan makanan sesungguhnya ya, hubungannya dengan makanan, atau bisa dikatakan dengan panca indera kita. Panca indera kita salah satunya adalah pengecap, perasa. Itu yang dimaksudkan di sini. Makanya Daud tegaskan di situ,
Dia mengatakan, dia berkeinginan dalam Mazmurnya ini supaya orang lain, supaya saudara dan saya, supaya kita mahasiswa STI di Purwokerto ini menikmati. Kecaplah, nikmatilah, rasakanlah betapa nikmatnya kebaikan Tuhan itu. Daud sudah mengalami kebaikan Tuhan. Daud sudah menikmati kebaikan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Karena itu dia ingin, dia mengajak kita supaya mengalami, menikmati, kecaplah kebaikan Tuhan itu. Supaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan. Tapi tidak hanya kecaplah, dia katakan di situ ya. Kecaplah, tapi juga lihatlah. Lihatlah. Artinya kebaikan Tuhan itu tidak hanya dirasakan, tidak hanya dinikmati, tapi coba saksikan. Sudah dipertontonkan, sudah kamu lihat kan, begitu. Kamu kan sudah lihat. Di samping kamu merasakan, kamu menikmati, coba lihat bagaimana kebaikan Tuhan itu dinyatakan. Dengan kata lain, apalagi yang kamu ragukan, apalagi yang kamu takutkan, apalagi yang kamu sangsikan dalam perjalanan hidupmu. Nikmati kebaikan Tuhan itu. Saksikan bagaimana dia mendemonstrasikan pemeliharaan dan anugerahnya. Ada dua hal yang dibahas dalam, kita lihat dua hal saja dalam Mazmur 34 ini yang berkaitan dengan kebaikan Tuhan itu. Ya, kalau kita bisa ada sampai hari ini, Dek, ya. Hari ini kita ada sampai di sini, sudah melewati semester demi semester ya. Ada yang tahun demi tahun, tahun kedua, tahun ketiga. Kalau you pikirkan itu secara akaliah, secara manusiawi, tidak bisa, tidak mungkin. Tapi kita lihat betapa baiknya Tuhan itu telah menuntun perjalanan hidupmu sampai sekarang ini. Nikmatilah kebaikan Tuhan itu. Karena kenapa? Yang pertama, kebaikan Tuhan melepaskan kita dari masalah-masalah yang berat yang kita alami, yang menekan kehidupan kita. Banyak sekali pengalaman hidup kita. Kebaikan Tuhan itu melepaskan Daud dari masalah-masalahnya yang dia hadapi dan dia alami. Coba lihat ayat yang ke-30, pasal yang 3, Mazmur 34 ini. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Wow, indah ya. Dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Orang yang tertindas ia berseru, dan Tuhan mendengar dan menyelamatkan dia dari segala kesesakan. Apabila orang-orang benar itu berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan melepaskannya dari segala kesesakan. Diulangi berkali-kali, ini menjadi sebuah pujian yang indah sekali diucapkan oleh Daud di bagian ini. Jadi Mazmur ini sangat jelas mengungkapkan masalah yang begitu berat yang dialami Daud. Dia bisa tahu, dia bisa melihat, dia bisa menikmati dan merasakan. Di tengah-tengah pergumulan itu ada tangan keperkasaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan bagi dia. Karena itu jangan takut dulu deh dalam perjalanan studimu di sini, panggilan ini. Kalau kita main hitung-hitungan, memang tidak mungkin. Saya selalu katakan di dalam kelas, dari pribadi saya,
Orang miskin tidak dilarang untuk berhasil. Orang miskin seperti saya tidak dilarang untuk sukses. Kita semua sama. Karena kita lihat betapa baik Tuhan itu, keagungannya, ya, pemeliharaannya. Saat ini juga mungkin saudara sedang mengalami banyak sekali pergumulan. Kita tidak tahu. Seakan-akan tidak ada jalan keluarnya dari masalah itu. Entah itu masalah dengan studimu, entah itu masalah dengan keuanganmu, entahkah itu masalah dengan keluargamu, entahkah itu masalah dengan pelayanan kita, entahkah itu masalah dengan teman-teman kita. Bermacam-macam. Tapi lihatlah, dikatakan di sini, pengalaman Daud, masalah yang dihadapinya tidak ringan. Dia tidak ringan mengalami masalah dan pergumulannya. Sampai dia harus berpura-pura gila. Ya, tidak waras di depan Raja Akis di situ dikatakan. Karena dia dikejar-kejar dan dia mau dibunuh. Daud pernah mengalami rasa patah hati, malang, takut, gentar dalam perjalanan hidupnya. Seakan-akan tidak ada yang sanggup menolong dan tidak ada jalan keluar. Tapi apa yang dilakukan Daud di tengah-tengah keadaan seperti itu? Justru memuji Tuhan, mengagungkan namanya. Dengan selalu memuji Tuhan, kita terjatuh, tergeletak, dan bahkan hancur mungkin. Selalu ada cara Tuhan menolong kita. Selalu ada cara, ya, Tuhan membuka pintu-pintunya. Ada pengharapan bagi kita yang percaya dan berserah kepada Dia. Yang kedua, kebaikan Tuhan itu menjamin akan segala keperluan ataupun kebutuhan kita. Tentunya yang mengandalkan Dia, yang mencari Dia dan berharap kepadanya. Perhatikan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, ya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Wow, indah sekali. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mengutamakan Tuhan, orang-orang yang memprioritaskan Tuhan, tidak akan pernah. Tapi di tengah-tengah seperti itu, dia tidak memiliki apa-apa juga. Daud tidak membawa apa-apa, tidak ada pengharapan, tidak ada ya yang bisa menolong dia. Daud seakan-akan tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi kita lihat, dia percaya bahwa Tuhanlah yang menjamin, yang memelihara, menjaga dia. Seperti dalam ayat yang ke-10 dan 11 tadi. Ia mencari Tuhan karena hanya Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan karena hanya Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan karena hanya Tuhan yang menjamin hidupnya. Dia percaya bahwa malaikat, dikatakan di situ, malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekelilingnya, memelihara, memagari dia, meluputkannya dari mara bahaya itu.